Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rindu sekali. Tik tik tik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya udah 25 hari lebih kita menjalankan ibadah puasa. Semoga kita selalu sehat semua dan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tuh cepet banget enggak sih? Ya enggak sih? Aku enggak kerasa udah mau akhir, udah mau selesai Ramadannya. Ya sedih, ya senang. Bersyukur masih bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Ya Allah, makasih. Nah, gimana nih perasaan kalian di bulan Ramadan tahun ini? Pasti agak sedikit berbeda kan? Yang biasanya kita ngabuburit sore-sore, cari kuliner di jalanan sekitar tempat tinggal kita. Sampai-sampai ada satu hal yang identik banget dengan Ramadan, yaitu adalah buka bersama atau bukber. Buka bareng. Buka bareng. Buka bersama, buka bareng, sama aja. Tapi berhubung ada corona ini, jadinya kita dituntut untuk stay in home. Artinya buka puasa di rumah saja sama keluarga kita. Bapak, alhamdulillah, yang penting kita masih sehat dan masih bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Nah, untuk menghilangkan rasa kangenku sama kalian karena udah lama banget gak ketemu, kali ini kita akan belajar bareng lagi. Yeay! Topik yang mau aku bahas adalah tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa ma kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dan tidak puasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Wahyu yang pertama kali diturunkan adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi turunnya Al-Quran ini tuh nggak langsung satu surat gitu, enggak. Kadang tuh ada yang 10 ayat, 5 ayat, 3 ayat. Pokoknya tergantung situasi dan kondisi pada masa itu. Dimana gunanya ayat ini tuh untuk memperbaiki moral masyarakat pada zaman dahulu atau untuk menyelesaikan problematika yang ada yang pada waktu itu tuh belum terpecahkan gitu solusinya. Sedangkan wahyu yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Jadi total masa penurunan Al-Quran ini kepada Rasulullah adalah sekitar 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi sangat lama masa penurunan Al-Quran ini karena ya turun-temurun tadi itu sesuai dengan kebutuhan. Dan wahyu tersebut, Al-Quran tersebut pertama kali diturunkan adalah pada malam 17 Ramadan yang biasa kita sebut dengan malam nuzulul Quran.
yang ketika itu Rasulullah sedang berada di Gua Hiro. Nah, Al-Quran berdasarkan penggolongan turunnya dibagi menjadi dua, yakni Makkiyah dan Madaniyah. Kalau yang Makkiyah ini berarti ayat-ayat tersebut turun di kota Mekah, sedangkan yang Madaniyah berarti ayat tersebut turun di kota Madinah. Nah, cara yang paling gampang untuk membedakan antara yang Makkiyah dan Madaniyah adalah kalau Makkiyah itu biasanya ayatnya pendek-pendek. Contohnya misalkan kayak Al-Ikhlas, Al-Kautsar, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang Madaniyah ini biasanya ayatnya panjang-panjang kayak gitu. Terus juga ada beberapa karakteristik lain atau ciri-ciri lain untuk membedakan mana yang Makkiyah dan Madaniyah. Kalau yang Makkiyah biasanya diawali dengan Ya ayyuhan nas atau Ya bani adama. Kalau yang Madaniyah Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, terus juga ada yang menyebutkan bahwa kalau yang Makkiyah itu turunnya sebelum Rasulullah hijrah, sedangkan yang Madaniyah setelah Rasulullah hijrah. Terus kalau dari segi isi, kalau yang Makkiyah biasanya berupa ayat-ayat tentang ketauhidan dan penafian syirik. Sedangkan Madaniyah berisi tentang undang-undang maupun hukum-hukum syariat. Tapi memang meski demikian, ciri-ciri di atas itu bukan sepenuhnya pasti gitu. Maksudnya kadang ada pengecualian, kayak misalkan surat An-Nasr, di ayatnya pendek-pendek kan, tapi ternyata surat tersebut turun di kota Madinah. Jadi itu tadi sedikit gambaran mengenai ayat-ayat yang disebut Makkiyah dan ayat-ayat yang Madaniyah. Nah, selain itu, malam nuzul Quran ini tuh sangat-sangat momentum gitu. Jadi, maksud aku menyampaikan tentang nuzul Quran ini tuh bukan karena biar kita tahu bahwa turunnya Al-Quran itu dimulai pada 17 Ramadan, enggak. Tapi agar kita sebagai kaum muslimin juga mengetahui hikmah-hikmah dan keutamaan-keutamaan lainnya dari malam nuzul Quran itu. Karena sangat istimewanya Al-Quran itu, oleh karena itu kita harus mengistimewakannya atau menjadikannya sakral, sebagai misalkan dari diri kita sendiri kita harus lebih giat untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Selain itu juga banyak-banyak berzikir, bersedekah, dan berbuat sejuta kebaikan lainnya. Jadi Jadi jadikan malam nuzul Quran ini tuh malam yang penuh berkah untuk kita untuk selalu berbuat baik kepada orang-orang. Karena sangat diyakini bahwa ketika malam nuzul Quran itu tiba, para malaikat jatuh papan tulisnya nanti merah. Karena pada malam nuzul Quran tersebut diyakini bahwa para malaikat itu turun ke bumi untuk mendoakan setiap hamba-hamba yang melakukan ibadah lillahi ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan besar untuk kita untuk lebih giat beribadah dan berbuat kebaikan lainnya karena langsung dicatat oleh malaikat. Kesempatan yang sangat besar yang gak boleh kita lewatkan. Otomatis pada malam nuzul Quran itu adalah sangat istimewa, sangat berkah, sangat mustajab. Kita harus mendoakan kedua orang tua kita dan doa-doa lainnya. Selain itu juga biasa menyebutkan doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Aku punya sedikit syairnya, kayak ada nada-nadanya gitu biar lebih mengena gitu ya. Coba bareng-bareng kita lafadzkan. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Artinya, ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf, maka dari itu maafkanlah aku. Amin. Ya, selesai juga pembahasan kita tema nuzul Quran. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah
kecintaan kita terhadap Al-Quran, karena Al-Quran ini benar-benar istimewa, penolong, penyembuh obat hati kita ketika kita lagi gundah gulana. Kita baca Al-Quran, insya Allah hati kita akan kembali berseri. Oke, sekian cukup. Banyak yang anak kecil. Intermezzo ya. Jadi di depan rumah itu ada anak kecil lagi mainan, adain di bulan puasa, mainan bentengan. Kalau nggak salah bentengan itu kayak antara ada kubu 1 sama kubu 2, terus nanti itu antara keduanya itu kayak lari-larian untuk mengejar, untuk mematikan musuhnya gitu loh kalau nggak salah. Itu game aku waktu zaman kecil juga sih, maksudnya alhamdulillah masih dilestarikan sampai sekarang. Jadi orang-orang anak-anak kecil tuh nggak main game terus gitu kan, ramai banget di bawah itu setiap hari. Untungnya puasanya tetap jalan sampai maghrib. Ya senengnya tuh ada rasa tersendiri gitu ya, ada rasa tersendiri ketika rame suasana keluarga, ketika ada suasana lingkungannya tuh anak kecilnya itu hidup. Jadi nggak di rumah yang main game HP gitu tuh agak sedikit membosankan. Jadinya kayak adik aku mengundang teman-temannya gitu untuk main bareng-bareng di depan rumah tuh ramai. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tentunya bisa menjadikan kita semakin cinta kepada Al-Quran. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen di bawah pembahasan-pembahasan apa yang enaknya aku bahas untuk tema selanjutnya, dan juga share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian sedang membutuhkan informasi ini. Dan yang terakhir jangan lupa di subscribe di bawah ini ya, di bawah ini, karena dukungan dari kalian itu sangat membantu untuk aku lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.